Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin 4 produk audio dari Oraimo. Kebetulan ini pertama kali saya nge-review Oraimo, jadi cukup penasaran juga gimana untuk keluaran suara dari Oraimo ini. Jadi di depan saya udah ada 2 TWS dari Oraimo. Yang pertama adalah Oraimo Riff yang merupakan produk terbaru dari Oraimo ya. Dan satu lagi adalah Oraimo FreePods 3, yang ini kakaknya dari Riff ini ya, jadi keluar duluan. Nah, berikutnya ada juga kalau kalian yang suka olahraga dan males pakai TWS karena takut jatuh pas lagi olahraga, saya punya Oraimo Fitter 2C yang ini ya. Jadi udah ada neckbandnya. Atau kalian pecinta headphone, di sini juga udah ada Oraimo Boom Pop yang kayak gini guys. Jadi nanti kita bakal bahas sama-sama. Tapi kita mulai dari, oh ya, untuk harganya kalian nggak perlu khawatir karena ini semuanya terjangkau. Yang paling mahal justru TWS Oraimo FreePods 3 ini ya. Harganya sekitaran 390 ribuan kalau di official store. Tapi kalau di toko lain mungkin kalian bisa dapat lebih murah ya. Jadi kita bahas pertama dari 2 TWS ini dulu aja. Ini kan tadi saya udah kasih tahu 390 ribu harganya, sedangkan yang ini adalah 235 ribuan. Dan untuk ngetes 2 TWS ini, saya nggak kaleng-kaleng. Saya nyobanya pakai Samsung Galaxy Buds 2. Dan ternyata dari yang saya coba, ini kualitasnya dari yang saya dengerin mirip banget, kalau nggak bisa dibilang sama ya, tapi bener-bener mirip. Baik dari tuningnya, kemudian tingkat volumenya, technicality-nya juga. Jadi bener-bener kayak satu produk yang sama. Jadi saya coba di beberapa musik, ganti-ganti gitu ya antara 3 produk ini, 3 TWS ini. Hasilnya adalah kayak saya nggak ganti TWS. Jadi bener-bener mirip banget ya keluaran suaranya. Jadi dia di tuningnya ini ada di warm mengarah ke balance dan sedikit ke arah V-shape juga. Karena di sini bassnya cukup dominan, jadi agak maju dibandingkan dengan mid dan treble-nya. Di sini bassnya dia dalam banget, kemudian punch-nya juga bagus, masih terkontrol dengan baik banget, attack-nya juga. Kemudian untuk mid-nya dia agak sedikit mundur dari bass-nya, tapi tetap punya detail yang bagus guys. Jadi detailnya enak banget, jernih banget dari suara vokalnya, dengan airy yang bagus juga. Jadi airy-nya suaranya kedengaran lepas banget gitu ya, nggak mendem sama sekali, nggak kedengaran boxy-nya. Kemudian untuk treble-nya dia nggak sparkling memang, jadi ada di relax aja, nggak terlalu tajam, tapi cukup kedengaran crispy juga. Dan si balance-nya pun saya sama sekali nggak ngedengar ada yang ganggu walaupun di volume maksimal sekalipun. Nah, untuk volumenya dia ini kegolong cukup keras. Di pemakaian standar saya biasa cukup pakai volume di 60-70%-an aja. Dan untuk imagingnya juga ini bagus banget. Tapi justru untuk soundstage-nya, setelah saya coba tiga-tiganya antara yang Oraimo Riff, FreePods 3 dengan Samsung Galaxy Buds 2, ini Buds 2 dengan Riff ini punya soundstage yang mirip banget, sama banget, hampir nggak bisa dibedain. Jadi tingkat keluasannya nggak juga terlalu luas, tapi juga masih kedengaran layernya ya. Tapi justru yang menarik, di sini FreePods 3 ini punya soundstage yang jauh lebih bagus dibandingkan Galaxy Buds 2. Dan ini cukup signifikan ya. Dan penyebabnya, kalau kalian perhatiin ini di earbuds-nya, biasanya kan kalau in-ear itu hanya punya 1 lubang driver ya. Sedangkan di FreePods 3 ini, dia punya 2 lubang driver. Nah, 2 lubang driver itu kan biasanya ada di standar earbuds ya. Nah, di FreePods 3 ini, dia punya dual fungsi guys. Jadi bisa kita pakai jadi standar earbuds, kita tinggal pasang aja di sini. Atau kita bisa pakai juga sebagai in-ear ya. Jadi silikonnya kita masukin ke lubang telinga kita. Dan ini ada 2 juga manfaatnya. Yang pertama, kalau kita pakai in-ear, kita bakal dapat feel bass yang lebih nendang, lebih dalam gitu ya. Jadi kalau kalian pecinta bass ya kalian masukin ke in-ear seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu pengen bass yang lagi terlalu nendang, atau karena dia nggak punya ANC, kalian bisa fungsiin ini sebagai standar earbuds. Jadi dicantolin aja, si silikonnya jangan sampai masuk ke lubang telinga kita. Jadi kita masih bisa dengar suara di sekitar kita, dan juga kita punya feel bass yang nggak terlalu dalam. Ini sebetulnya produk terbarunya Riff, tapi saya justru lebih tertarik si FreePods 3 ini ya, walaupun ya memang wajar harganya lebih mahal ya. Nah, kelebihan lainnya dari FreePods 3 ini, yang pertama adalah build quality-nya lebih bagus di FreePods 3 ini. Kalau untuk finishing-nya mungkin nggak ada masalah ya. Riff ini punya finishing yang sempurna banget, saya nggak nemuin sedikit pun ada kekurangan dari finishing-nya. Tapi kalau untuk materialnya memang lebih bagus si FreePods 3 ini. Lalu berikutnya, untuk kapasitas baterainya, si FreePods 3 ini buds-nya bisa tahan sampai 8 jam, dan kalau ditambah case
TWS-nya ini bisa tahan sampai 36 jam. Jadi di atas rata-rata TWS di pasaran saat ini di harga 300 ribuan. Sedangkan di Rift ini hanya sekitaran 4,5 jam untuk barsnya, dan kalau ditambah case-nya hanya sekitaran 16 jaman lebih sedikit lah, 16,5 jam ya. Nah, berikutnya di Rift ini hanya ada satu LED indikator baterai aja, sedangkan di FreePods 3 ada 3 LED indikator baterai. Jadi kita lebih gampang untuk tahu kapasitas baterai case-nya ya, sisanya berapa lagi di Oraimo FreePods 3 ini. Dan yang terakhir untuk kualitas suara mikrofonnya juga ini lebih bagus di FreePods 3 ini. Untuk keluaran mikrofon dari Oraimo Rift ini, volumenya udah kegolong cukup keras, terus suaranya juga lumayan tebel ya, karena bassnya masih kerasa walaupun sedikit. Lalu untuk detailnya ini cukup bagus, hanya agak sedikit mendem aja sih ya dari yang saya dengar. Jadi kedengarannya masih sedikit kurang lepas suaranya. Sedangkan untuk yang FreePods 3, kedengarannya ini cukup signifikan lebih baik ya dibandingkan dengan yang Rift. Volumenya lebih keras, suaranya juga lebih tebal karena bassnya lebih kerasa. Detailnya juga udah bagus dan clarity-nya juga ini bagus ya. Jadi lebih nggak mendem suaranya dan udah kerasa cukup lepas. Harganya murah, kualitas suaranya oke, pastinya ada kurangnya dong. Nah, saya nemuin ada dua catatan dari dua TWS ini. Yang pertama, kita belum bisa ngerubah volumenya atau ngatur volumenya dari TWS-nya. Dan menurut saya itu salah satu fitur yang cukup penting ya dari TWS ya. Dan yang kedua, untuk delay-nya, dari semua TWS yang pernah saya coba dengan harga di bawah 400 ribu, ini punya delay yang paling lambat. Kalian bisa lihat nih delay-nya. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk delay-nya ini masih lambat banget. Dan kalau saya coba untuk nonton YouTube atau Netflix, kalau nggak terlalu detail mungkin nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau saya coba nontonnya detail, saya lihatin gerakan bibirnya dan saya bandingin dengan suara yang saya dengar, ini masih kerasa delay-nya guys. Jadi kalau misalnya untuk nonton film sih, menurut saya 2 TWS ini masih kurang ideal ya. Tapi kalau untuk dengerin musik, mantep banget. Gimana enggak ya? Ini 235 ribuan, ini 390 ribuan. Bisa nyaingin TWS yang harganya 1,3 jutaan. Bahkan yang ini bisa soundstage-nya bisa lebih bagus daripada si Galaxy Buds 2 ini. Nah, untuk kesimpulannya, kalau misalnya budget kalian terbatas, menurut saya kalian nggak perlu maksain untuk beli si FreePods 3 ini. Karena dengan selisih 150 ribuan, kalian bisa dapat si Rift ini dengan kualitas suara yang sama persis dengan si FreePods 3 ini, minus si audio stage yang tadi saya bahas ya, karena di FreePods 3 ini lebih luas. Tapi kalau misalnya budget kalian longgar, ya tentunya saya nyaranin si FreePods 3 ini. Karena dengan tambahan 150 ribuan ditambah dengan fitur-fitur yang kita dapat, ini menurut saya masih worth it ya. Jadi build quality-nya lebih bagus, kemudian soundstage-nya lebih luas, baterainya juga lebih lama ya, jauh lebih lama, hampir 2 kali lipat. Dan untuk suara mikrofonnya juga jauh lebih bagus. Jadi ya silakan timbang-timbang dengan budget kalian. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini masih kemahalan, atau kalian lebih suka pakai earphone tuh kalau lagi olahraga, tapi kalau pakai TWS misalnya takut masih ada lah perasaan was-was jatuhnya, karena kalau jatuh kan sayang juga ya, bisa rusak atau bahkan hilang. Ini kalian bisa pilih untuk yang neckband si fitur 2C ini guys, Oraimo fitur 2C, jadi dia ada kabelnya kayak gini. Build quality-nya oke banget, kemudian harganya hanya 150 ribuan aja kalau saya cek di Tokopedia. Tapi di official store-nya sih kemarin lagi kosong ya, mungkin kalian nanti bisa lihat di official store-nya berapa, mungkin sekitaran 150 sampai 200 ribuan lah kurang lebih ya. Untuk kualitas suaranya ini kegolong bagus banget, terutama untuk harganya yang di bawah 200 ribuan ya. Yang paling menonjol adalah volumenya, ini keras banget. Kalau untuk tuningnya dia ada di warm mengarah ke extra bass karena cukup dominan bassnya. Jadi si bassnya ini cukup dalam, kemudian punch-nya juga cukup bagus. Walaupun nggak sebagus si 2 TWS yang tadi kita bahas, masih agak sedikit madinya kedengaran sedikit. Tapi secara overall masih oke ya bassnya ya. Kemudian untuk mid-nya sedikit di belakang bassnya karena bassnya cukup dominan. Dan untuk ketebalan mid-nya juga vokalnya cukup terpengaruh dari bassnya ya. Jadi vokalnya agak sedikit tebal di sini. Tapi masih cukup detail kok, jadi nggak jadi masalah. Si akustiknya juga masih kerasa ngeceringnya. Sedangkan untuk treble-nya dia ada di relax juga, jadi nggak terlalu tajam, tapi masih kedengar sedikit crispy juga. Dan terutama saya nggak dengar ada harsh atau sibilance yang ganggu di TWS ini ya. Kemudian untuk volumenya kan tadi saya udah bahas, ini keras banget, lebih keras dari 2 TWS ini.
Lalu untuk imagingnya dia cukup bagus, masih gampang untuk bedain arah suara. Hanya untuk soundstage-nya saya ngerasa ini sempit ya, jadi ruangan si suaranya nggak terlalu luas. Untuk keluaran suara mikrofonnya Fitur 2C ini volumenya kegolong kecil, jadi kalau kalian lagi sepedahan, bisa jadi suara kalian agak susah didengar lawan bicara kalian ya. Lalu suaranya juga tipis, hampir nggak kedengaran bassnya, tapi untungnya untuk clarity-nya sih ini cukup jelas suaranya ya. Oh ya, saya juga kelupaan bahas untuk delay-nya, dan hasil uji saya, delay-nya ini udah kegolong aman buat dipakai YouTube-an atau buat nonton Netflix. Jadi buat kalian yang suka olahraga tapi punya budget terbatas, saya cukup rekomendasiin si Fitur 2C ini. Saya jamin kalian nggak bakal nyesel karena emang kualitas suaranya juga bagus ya. Lalu untuk pecinta headphone, di sini saya punya satu headphone dari Oraimo Boom Pop namanya. Oraimo Boom Pop harganya sekitaran 299.000 atau sekitar 300 ribuan ya. Yang saya ada 2 poin yang saya suka dari si headphone ini ya. Yang pertama adalah build quality-nya dan yang kedua adalah fitur-fiturnya. Kita bahas dulu untuk build quality-nya dan menurut saya ini build quality-nya keren banget ya. Walaupun sebetulnya ini plastik semua, termasuk si slidernya ini yang kelihatan kayak aluminium atau stainless, tapi sebenarnya ini plastik juga. Tapi untuk finishingnya, wah gila sih, keren banget sih menurut saya ya. DOC-nya juga ini ada LED-nya, walau kalau buat saya pribadi sih saya lebih prefer dimatiin ya, karena memang desainnya ini elegan, jadi dengan ada LED itu malah menurut saya jadi kurang elegan gitu ya, jadi saya lebih milih untuk dimatiin. Tapi secara overall sih keren banget, bisa dilipat juga kalau misalnya kalian bawa supaya gampang untuk dibawa kemana-mananya gitu ya. Jadi keren lah kalau untuk build quality-nya. Nah, kemudian untuk fiturnya yang saya suka dan yang saya jarang temuin di headphone adalah dia pertama udah ada support TF card atau micro SD card ya. Jadi kalian bisa ngeplay si headphone ini tanpa HP kalian, cukup pasang micro SD card-nya dan kalian langsung bisa ngeplay tanpa player apapun ya, langsung dari headphone-nya sendiri. Lalu kalau buat kalian yang suka main PUBG, di sini juga udah support aux-nya, jadi kalian bisa dapetin experience main game tanpa nge-lag sama sekali. Atau misalnya si Bluetooth-nya ini lagi habis baterai, kalian bisa pakai aux-nya, jadi tetap bisa dengerin lagu ya. Kemudian untuk kualitas suaranya, ini menurut saya ya sesuai dengan harganya lah, nggak juga wah tapi juga nggak jelek. Untuk tuningnya dia ada di extra bass atau di basshead ya, jadi sesuai dengan namanya Boom Pop, jadi emang dominannya di bass dengan karakteristik bass yang dalamnya itu kerasa banget sampai ke getarannya itu kerasa di earpads-nya ya dan ke telinga kita juga. Untuk pancinya menurut saya cukup bagus walaupun nggak sempurna ya, jadi masih ada sedikit kedengaran madinya dan sayangnya bassnya ini sedikit mempengaruhi si mid-nya guys. Jadi si vokalnya ini agak tebal walaupun untuk airy-nya dia masih agak lepas ya, masih kedengaran cukup lepas. Dan untuk treble-nya dia ada di relax, jadi nggak terlalu tajam tapi juga crispy-nya masih dapat. Walaupun keuntungannya adalah kita nggak denger harsh-nya ataupun sibilance yang ganggu untuk di treble-nya ya. Untuk volumenya ini keras banget, bener-bener keras. Bahkan di pemakaian normal saya biasa pakai di 50-60%-an aja. Dan untuk imaging-nya cukup bagus juga. Dan untuk soundstage-nya untuk ukuran headphone dia masih kebilang sedang lah ya. Kemudian untuk delay-nya memang belum bisa dipakai untuk first person shooter dan wajar aja, ini bukan headphone gaming. Tapi untuk dipakai YouTube atau Netflix sih sama sekali nggak ada masalah ya. Jadi delay-nya udah nggak kerasa sama sekali. Dan untuk mikrofonnya dari Boom Pop ini udah kegolong bagus, volumenya keras, vokalnya tebal, detailnya juga cukup bagus, hanya masih sedikit aja ya kedengaran mendemnya, tapi udah oke banget lah kalau kalian pakai buat ngegame atau buat online meeting. Untuk catatannya saya hanya nemu satu aja, yaitu kalau misalnya saya pakai untuk jangka waktu yang lama, ini telinga saya masih agak pegel ya. Karena yang pertama clamping force-nya dia agak masih kerasa kuat, dan karena dia bukan tipe over ear, jadi si earpads-nya ini kan numpang di atas telinga saya ya, jadi agak neken telinganya. Dan si earpads-nya ini juga menurut saya masih kurang lembut ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, sekitaran 30 menit lah, saya pakai 30 menit udah mulai agak pegel di telinganya, jadi saya harus istirahat dulu baru bisa saya pakai lagi. Jadi buat kalian yang nyari untuk build quality-nya di harga 299.000 ini bagus banget. Untuk keluaran suaranya saya nggak bisa bilang ini wah, tapi juga jauh dari kata jelek ya. Jadi sesuai dengan harganya lah, kalian nggak akan juga kecewa. Dan untuk fitur-fiturnya ini cukup unik karena dia bisa TF card, kemudian bisa aux dan bisa Bluetooth juga. Jadi sangat fleksibel banget. So menurut saya ini cukup worth it sih untuk harga 299 ribuan.
Oke guys, itu dia ulasan dari 4 produk audio dari Oraimo-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua yang mungkin tertarik ngebeli salah satu dari 4 produk ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan dan makasih banyak buat kalian yang udah nge-like videonya. Gini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.